Shalom, salam sejahtera Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan saya, Ibu Christine Manggowal, berasal dari Jemaat GPIB Shalom Depok. Tuhan tuntun langkahku, tunjukkanlah jalanku. Tuhan pimpin hidupku pada jalan yang terang. Tuhan jangan kau biarkan aku jatuh tersesat. Kepadamu ku serahkan seluruh jalan hidupku. Sebelum kita membaca Alkitab dan renungan bersama dalam program acara Dewan PKLU, mari terlebih dahulu kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa di surga atas penyertaan dan kasih sayang Tuhan. Hingga saat ini kami masih diberi kesempatan untuk membaca sebagian dari firman-Mu dan mendengarkan renungan-Mu. Bapa di surga, berkatilah kami semua Opa dan Oma dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan melalui firman Tuhan kami dikuatkan, kami diberikan semangat hidup, dan melalui firman Tuhan senantiasa hati penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Ya Bapa di dalam surga, inilah kami anak-anak-Mu yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Terpuji nama-Mu Yesus Kristus kekal selama-lamanya. Amin. Oma dan Opa, mari kita siapkan Alkitab kita dari kitab Roma pasal 12 ayat 17 sampai dengan 21 yang menyatakan demikian. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan. Opa dan Oma, mari kita mendengarkan renungan dari SPU yang memberi judul Kebaikan versus Kejahatan, yang tertulis dalam ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Setiap orang ingin melakukan kebaikan dalam hidupnya. Perbuatan baik itu dilakukan dengan kasih yang tulus. Kasih yang tulus dapat ditemui dari pribadi yang sudah dibarui. Pribadi yang sudah dibarui akan memikirkan tindakan apa yang dapat dilakukan kepada sesama sebagai wujud kasih yang tulus atau tidak pura-pura. Di pihak lain, orang yang telah mengalami pembaruan dalam hidupnya
ketika mengalami ketidakadilan, tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan, namun tidak juga berkompromi dengan kejahatan. Rasul Paulus menghendaki jemaat di Roma hidup dengan menjauhi perbuatan yang jahat dan melakukan yang baik. Lebih lanjut, Rasul Paulus menekankan agar mereka hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Hidup dalam perdamaian bukan berarti mengorbankan kebenaran ataupun keadilan demi hidup damai, melainkan berani bertindak benar demi perdamaian. Selain itu, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Di pihak lain, kasih hendaknya tidak pura-pura. Kasih yang pura-pura dapat menjerumuskan kita dalam tindakan kejahatan yang menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Karena itu, kita harus melepaskan pembalasan dari pikiran kita, sehingga kita dapat berbuat kebaikan kepada siapapun, termasuk seteru kita. Dengan berbuat baik kepada seteru, kita sedang menumpukan bara api di kepalanya. Akhirnya, kita diminta untuk hidup dalam kasih seorang kepada yang lain. Kasih telah mengajarkan kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan balaslah dengan kebaikan. Setiap orang yang telah menerima Kristus dalam hidupnya tidak akan dipusingkan dengan sikap untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Namun, melalui kata dan tindakan, ia membalas kejahatan dengan kebaikan. Bila nanti diriku dalam dosa terjebak, aku mohon tanganmu melepaskan diriku. Tuhan, jangan kau biarkan aku jatuh tersesat. Kepadamu ku serahkan seluruh jalan hidupku. Oma opa yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kembali mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Yesus Kristus yang maha baik, kembali kami datang di hadirat-Mu yang kudus. Kami berterima kasih Tuhan, kami sudah membaca sebagian dari firman-Mu, dan kami bersama-sama dengan Oma Opa sudah mendengarkan renungan-Mu melalui SBU pada malam hari ini. Terima kasih banyak di surga, terima kasih banyak Bapa di surga. Tuhan, Engkau sangat baik kepada kami, Oma dan Opa. Berkati kami semua, dimanapun Oma Opa berada. Berikan kami kesehatan dan kekuatan, agar kami dapat melakukan aktivitas kami hari lepas hari. Ya Bapa di surga, kiranya Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami sebagai lansia. Di dalam lansia kami sudah banyak kekurangan dan kelemahan kami, tetapi kami percaya bersama Tuhan kami diberikan kekuatan. Kami senantiasa ditopang bersama Tuhan. Ya Tuhan, jangan tinggalkan kami. Berkati kami, para lansia, opa dan oma dimanapun kami berada, agar kami tetap senantiasa mau berdoa memohon pertolongan Tuhan, dan ajarkan kami untuk belajar selalu setia, belajar untuk membaca firman Tuhan
dan belajar untuk mendengarkan renungan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, ampunilah salah dan dosa kami. Kami sungguh mengucap syukur, inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.